Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna biha min ahli al-'ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajaran ke-32, wafatu ammihi, wafat pamannya Nabi. Poin yang pertama, ba'da wafati Sayyidati Khadijah, setelah wafat Sayyidah Khadijah, binahwi syahrin, dengan seumpama sebulan, tuwfiya, diwafatkan ammuhu, akan pamannya Nabi. Mana paman Nabi? Abu Talibin, Abu Talib. Ya, setelah sebulan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, istri beliau yang tercinta, maka kemudian wafatlah paman beliau yaitu Abu Talib. Fahazina, maka sedih yang alaihi, di atasnya Abu Talib, artinya di atas wafatnya Abu Talib, Ar-Rasul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau merasa kehilangan, beliau merasa sedih dikarenakan Abu Talib merupakan paman beliau dan juga penyokong beliau, pendukung beliau, pembela beliau dari segala macam gangguan-gangguan kafir Quraisy, sehingga pun Abu Talib ditawarkan dengan berbagai macam hadiah supaya menyerahkan Rasulullah untuk mereka bunuh. Malah pernah diajak untuk membuat pertukaran dengan orang lain, dengan pemuda lain, digantikan dengan Rasulullah. Abu Talib pun tidak mengindahkan permintaan mereka, tidak menyetujui permintaan orang-orang Quraisy. Maka Abu Talib merupakan orang yang memang sangat membela dan mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasummiya zalikal amu, dan dinamakan akan demikian amu ini tahun. Nanti amu merupakan musyar ilih daripada zalika isim isyarah. Amu ini bisa kita i'rab sebagai ataf tafsir, bisa kita i'rab sebagai badal. Bukan amu, amal husni, tahun tersebut dinamakan dengan amal husni, tahun duka cita, tahun kegundahan, tahun kesedihan. Li'annahu, karena bahwasanya Nabi faqada, itu kehilangan ianya Nabi, fi padanya tahun, zaujahu, akan istrinya Nabi, wa ammahu, dan akan pamannya Nabi. Dua orang yang beliau cintai dan juga sangat mencintai dan membela beliau dalam perjuangan. Beliau meninggal di tahun tersebut, di tahun 10 kenabian. Maka Rasulullah sangat merasakan duka cita, sangat merasakan kegundahan, sehingga tahun tersebut dinamakan dengan amal husni, tahun duka cita. Wa kana ammuhu, dan adalah pamannya Nabi itu Abu Talib, yang taqidu, itu mengiktikad, meyakini ianya Abu Talib, sidqa, akan benar, majaa, barang yang datang, bihi, dengannya barang, rasulu, oleh Rasul. Berarti beliau Abu Talib, apa saja yang datang dari Rasul semuanya beliau benarkan. Beliau mengiktikad bahwa, beliau meyakini bahwa itu adalah suatu kebenaran. Maka jika kita memahami tentang makna iman, jika kita mengkaji tentang makna iman itu merupakan keyakinan. Ketika kita telah meyakini kepada sesuatu, maka kita sudah dianggap beriman kepada sesuatu. Abu Talib meyakini bahwa benar apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita mengkaji dalam matan Jauharah pun disebutkan ada khilafiyah, apakah
syarat iman itu harus dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ataupun cukup dengan iman saja. Namun kita memahami bahwa mana iman itu adalah keyakinan. Di ketika Abu Talib, beliau merupakan seorang yang meyakini Nabi Rasul, kebenarnya Rasul, apa saja yang datang dari Rasul pun benar, maka sebagian ulama berpendapat bahwa Abu Talib itu merupakan orang yang beriman. Beriman untuk pribadi kita bisa walaupun dengan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun ucapan 2 kalimat syahadat itu merupakan sebagai dalil dan bukti orang lain bersikap kepada kita sebagaimana sikap kepada seorang muslim. Jika kita tidak mengucapkan kalimat syahadat, iman tetap telah dianggap beriman selama kita meyakini. Namun mengucapkan 2 kalimat syahadat itu merupakan syarat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah syarat supaya kita dianggap orang muslim oleh orang lain. Namun untuk kita dari pribadi telah dianggap beriman dengan sebatas meyakini. Illa annahu lam yantiq. Paman Nabi yaitu Abu Talib, beliau meyakini bahwa benar apa saja yang dibawakan oleh Rasul, illa tetapi annahu bahwasanya Abu Talib lam yantiq itu tidak mengucapkan yang Abu Talib bisyahadah dengan syahadah ila akhir lahzatin hingga akhir selahzah, sekecup mata min hayati daripada kehidupannya Abu Talib, hingga beliau menutup usia. Beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun beliau ini telah meyakini bahwa Rasul itu adalah benar. Khaufan min ta'yiri Quraisyin. Beliau tidak mengucapkan karena takut daripada celaan orang Quraisy, min ta'yiri Quraisy, karena takut daripada celaan orang Quraisy. Karena beliau Abu Talib merupakan tokoh terpandang di kala itu. Beliau tokoh masyarakat yang memang dihargai apa saja yang beliau katakan oleh masyarakat. Mengapa? Dikarenakan mereka menganggap bahwa Abu Talib merupakan orang yang masih berpegang teguh dengan agama mereka, dengan agama nenek moyang mereka, sehingga mereka tidak memerangi Abu Talib. Maka Abu Talib tidak mempublikasikan keislaman beliau, keimanan beliau di khalayak ramai, dikarenakan beliau takut nanti di ketika kaum Quraisy, kafir Quraisy mengetahui beliau telah beriman, beliau telah Islam, beliau telah bersyahadat, takutnya mereka akan memerangi juga Abu Talib, sehingga Abu Talib tidak bisa lagi menjadi pembela Rasulullah dari dalam. Wafihi, dan padanya Abu Talib unzila diturunkan akan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hanya saja engkau la tahdi itu tidak bisa engkau memberi hidayah, memberi petunjuk man ahbabta akan siman yang engkau cintai, walakinnallaha, dan tapi Allah yahdi itu memberikan hidayah mayasya akan siman yang Allah kehendaki, yang menghendaki hanya Allah. Ini juga ada khilafiyah di kalangan ulama dikarenakan ini ayat turun pada periode Madinah, sementara kejadian Abu Talib meninggal di tahun 10 kenabian, belum periode Madinah, masih periode Mekah. Ayat yang bunyi ayatnya, engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai. Tidak bisa, karena dia adalah orang kau cintai, engkau bisa seenaknya untuk memberi petunjuk kepada mereka, tidak bisa. Walakin Allah, tetapi Allah lah yang menghendaki kepada siapa saja yang ingin Allah berikan petunjuk. Ini periode Madinah, ini ayat Madaniyah, sehingga kontroversinya dan menjadi khilafiyah para ulama karena Abu Talib wafat beliau adalah di ketika periode Mekah, belum periode Madinah. Fa nas'alullah, maka kita minta akan Allah ayu khafifakan, bahwa meringankan ya Allah anhu daripadanya Abu Talib, ma'a baqiyati aqaribi, beserta ketinggalan kerabat-kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kita memandang dari memahami dari pembicaraan kata-kata yang diucapkan oleh musannif sini menunjukkan bahwa beliau menganggap Abu Talib orang yang beriman, karena nas'alullah, kita minta kepada Allah agar Allah meringankan terhadap siksaan terhadap Abu Talib. Jika orang kafir, kita tidak bisa mendoakan kepada orang kafir agar Allah ringankan azab mereka. Ini menunjukkan bahwa musannif meyakini bahwa Abu Talib merupakan orang yang beriman, karena dalam anggapan, dalam prinsip ulama-ulama yang menganggap bahwa Abu Talib beriman, beliau mengatakan rahimahullahu taala ataupun radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.